Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya di Mang Ojol TV. Ini sebelumnya saya mohon maaf belum upload video lagi ya teman-teman. Karena memang saya belum on bid lagi. Jadi ada ini ya. Ada sebuah kejadian yang menimpa hal-hal yang tidak diduga gitu. Jadi pas tanggal 20, ini cerita aja nih ya, ini mah teman-teman. Cerita kenapa mah nggak upload gitu ya, nggak on bid, nggak live on bid terus gitu. Ya, jadi alasannya karena anak saya sakit teman-teman ya. Jadi saya cerita sedikit. Jadi tanggal 24 April hari Kamis malam gitu ya terjadi awalnya gitu ya. Tiba-tiba mendadak demam teman-teman ya. Anak saya yang ini nih yang pertama demam, langsung tiba-tiba demamnya tinggi teman-teman, langsung di angka 40 derajat ya. Nah di malam itu teh tinggi, kemudian dikasihlah paracetamol ya teman-teman, dikasih paracetamol. Tapi dengan dikasih paracetamol itu tiba-tiba turun gitu si ininya teh ya, si demamnya tuh turun. Nah besoknya naik lagi gitu terus ya sampai hari ketiga atau keempat gitu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mungkin. Nah karena demamnya naik turun terus, jadi hari keempat jadi saya bawa ke lab cek darah gitu teman-teman. Nah di hari Senin itu sebenarnya trombositnya atau HB-nya gitu ya masih 100 ribuan gitu. Dan kata dokternya ini nggak apa-apa, belum dirawat juga gitu maksudnya ya. Masih bisa di rumah. Tapi kalau misalkan mau cek lagi besok datang lagi. Nah hari Selasanya tuh kita cek lab lagi, cek darah lagi, ternyata sudah turun banget teman-teman ya. Hasilnya trombositnya di angka 62.000 teman-teman. Dan itu udah bahaya banget ya. Trombosit segitu udah kurang. Dan akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit pun betul teman-teman, kita kata pihak rumah sakit kita kecolongan bu katanya ya. Ini udah di area kritis katanya ya, fase kritis ini bu gitu ya kata pihak rumah sakit. Tapi kan kita nggak tahu ya, karena sebelumnya kan 100 ribu kata pihak lab di puskesmas itu bilangnya nggak apa-apa gitu. Nah di hari keempat tuh sebenarnya bukan kakaknya aja yang sakit ya, jadi adiknya juga demam teman-teman sama gitu ya. Sebenarnya mah dua-duanya sih sakit ya anaknya, anak sayanya. Nah udah gitu ke IGD kan yang pertama tuh ya, ke IGD langsung ditangani. Dan nggak lama di IGD tuh langsung dimasukin ke ruang PICU teman-teman, atau ICU gitu ya, tapi anak gitu, khusus anak. Di ruangan PICU itu ya pokoknya dipantau dengan alat-alat di sana ya. Saya juga baru pertama masuk ke ruangan situ, umur-umur ya, ke ruangan yang ya bisa istilahnya orang-orang yang kritis masuk situ ya. Alhamdulillah tidak lama teman-teman ya, hari Selasa, Rabu, berarti Rabu, Kamis, Jumat. Jadi totalnya di ruangan PICU itu 3 hari full teman-teman, sampai hari Jumat ya, hari berapa? Selasa, Rabu, Kamis ya, 3 hari fullnya diobservasi sama dokternya atau sama pihak rumah sakitnya. Bisa ada yang namanya apa gitu ya, hal yang tidak diinginkan. Kemudian dokternya bilang
Pak, katanya teh kalau anak bapak ini udah bukan DBD lagi katanya teh, tapi udah masuk ke yang namanya SSD gitu ya. Apa itu SSD? Ternyata SSD itu atau sindrom shock dengue itu adalah eh, apa namanya tuh tingkatan DBD yang paling parah teman-teman, yang paling berat gitu ya. Jadi saya juga baru tahu ya ternyata ada 4 tingkatan. Yang pertama itu suspek DBD, kemudian namanya DB, kemudian DBD ya. Yang pertama ya saya ulangi, suspek DB ya, yang apa atau baru apa ya namanya teh, yang pertama mah baru curiga itu DB gitu ya. Terus yang kedua DB, demam berdarah. Terus ada lagi DBD teman-teman, demam berdarah denggi. Dan yang terakhir yang keempat itu SSD namanya, atau sindrom shock denggi namanya teman-teman. Saya juga baru tahu dan menimpa anak saya yang pertama. Jadi ininya apa, gejalanya tuh demam tinggi ya, lemas, kemudian pusing katanya ya. Jadi nggak bertenaga teman-teman, seharian tidur karena si pembuluh darahnya tuh atau si virusnya tuh sudah masuk ke pembuluh darah teman-teman. Itu info yang saya terima. Kemudian si darahnya tuh sudah mulai mengental teman-teman, itu yang bahaya. Jadi pas dimasuk ke IGD juga langsung dikasih cairan infus ya, nggak tahu cairan apa, gonta-ganti soalnya cairannya. Waktu itu tuh wah, udah campur aduk gitu ya. Nah adiknya juga sempat dibawa ke rumah sakit teman-teman ya, ke IGD juga 2 kali. Adiknya tuh untuk trombositnya adiknya memang tidak sampai turun ya di angka 160 ribuan gitu, 175 ribu. Jadi baru dianggapnya suspek DB aja gitu. Jadi alhamdulillah yang kecil tidak sampai dirawat teman-teman, tapi yang kakaknya nih dirawat sampai mungkin di rumah sakit itu 4 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat siang alhamdulillah sudah dipersilakan untuk pulang teman-teman ya. Dan kredit dari saya untuk salah satu rumah sakit ya di Bandung, di daerah Ujung Berung, terima kasih banyak ya karena sudah gercep lah ya menangani pasien yang bisa dikatakan dalam fase kritis gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan itu mungkin teman-teman ya yang menjadikan saya belum on beat juga, karena sebenarnya pas itu juga saya gak enak badan ya, sempat demam juga, ikut-ikutan semuanya lah pokoknya mah, satu keluarga. Cuman pas di rumah sakit dikuat-kuatin, jadi nggak dirasa apa-apa gitu. Oke, mungkin itu teman-teman ya cerita saya. Kemana mang nih nggak upload, belum upload lagi ya, mohon maaf teman-teman sekali lagi. Ini juga ini saya nyeri ngaliuk tuh apa yang namanya sakit kayak gitu ya, sakit ini nih, salah tidur mungkin ya sampai sekarang. Mungkin next kita akan ini lagi teman-teman, tapi sekali lagi untuk subscriber Mamang Bejel TV dan penonton setia, dan sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena belum upload video lagi ya, khususnya video live on beat. Mungkin itu teman-teman ya cerita dari saya perihal apa yang terjadi di keluarga saya ya. Untuk semuanya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.